Shalom, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita akan sharing pada hari ini. Iman sejati menghasilkan murid sejati bagian kedua. Melalui apakah seseorang memperoleh keselamatan? Hal apakah yang menyebabkan seseorang dapat memiliki kehidupan yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yohanes 17 ayat 3. Arti hidup kekal. Kehidupan kekal yang dipahami hari-hari ini seringkali sangat berbeda dengan kehidupan kekal menurut konsep Alkitab. Kehidupan kekal bukanlah sekedar tiket masuk ke surga. Hidup kekal adalah suatu hubungan yang terus-menerus dengan Allah sampai selama-lamanya. Hidup kekal adalah pengenalan akan Kristus. Pengenalan di sini bukanlah sekedar pengetahuan di otak tentang Allah. Kata mengenal dalam ayat di atas dalam bahasa Yunani mempunyai arti pengenalan yang disertai dengan pengalaman pribadi yang menghasilkan buah. Maria dikatakan masih perawan dan belum pernah mengenal laki-laki. Jadi mengenal adalah sama seperti pengalaman hubungan intim suami istri yang menghasilkan anak. Hasil dari pengenalan Allah akan timbul pengalaman pribadi yang menghasilkan buah pertobatan. Jika seseorang berkata bahwa dia mengenal Allah, tetapi tidak ada buah pertobatan sebagai bukti pengenalannya, maka dapat dikatakan ia belum mengenal Allah, alias belum selamat. Sampai berapa lamakah pengenalan seseorang diperlukan untuk membuktikan bahwa ia memiliki hidup kekal sampai selama-lamanya? Mengapa? Karena kata mengenal di sini menggunakan kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang terus-menerus. Kehidupan kekal adalah pengenalan yang kekal. Bila seseorang berhenti mempunyai hubungan pengenalan dengan Allah, berarti ia belum pernah memiliki hidup yang kekal. Hanya karena iman. Keselamatan tidak pernah dihasilkan oleh perbuatan baik. Manusia diselamatkan hanya karena iman saja, dan perbuatan baik apapun tidak dapat menyelamatkan manusia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Terambil di dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Jadi manusia diselamatkan karena kasih karunia melalui iman. Perbuatan tidak dapat menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iman yang benar datang dari pengenalan akan Allah yang benar. Pengenalan yang salah menghasilkan iman yang salah. Persoalan kita bukanlah pada konsep bahwa keselamatan dihasilkan oleh iman, tetapi yang bagaimanakah yang menyelamatkan. Tidak semua iman menyelamatkan. Berbicara tentang iman, setan-setan pun percaya kepada Allah. Bahkan mereka gemetar kalau kita membaca di dalam Yakobus 2 ayat 19. Namun setan tidak mengalami keselamatan. Walaupun setan tidak berada di dalam rencana keselamatan Allah, Yakobus menggunakan iman setan untuk memberikan semacam pencerminan diri. Setan yang berdosa begitu kuat imannya sehingga mengakibatkan mereka gemetar terhadap Tuhan. Apakah orang percaya gemetar pada saat berbuat dosa?
Mereka yang beragama lain juga memiliki iman tertentu terhadap Kristus. Beberapa orang percaya Yesus sebagai nabi. Orang-orang kepercayaan lain juga mempercayai Yesus sebagai salah satu ilahi mereka. Namun menurut Alkitab, mereka juga tidak diselamatkan. Yesus yang mana? Inilah persoalan kita sekarang. Ajaran kekristenan kontemporer mengajarkan bahwa untuk diselamatkan kita cukup percaya Yesus sebagai juru selamat dan titik. Setelah itu kita pasti selamat. Padahal siapakah Yesus? Apakah ia sekedar juru selamat? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Ternyata Kristus bukan hanya juru selamat tetapi juga Tuhan. Tuhan artinya penguasa tunggal hidup manusia. Jadi Yesus yang hanya sebagai juru selamat bukanlah Yesus yang dimaksud oleh Alkitab. Dan kepercayaan yang demikian tentu tidak menyelamatkan. Di dalam gelar Kristus ada dua unsur, yaitu Tuhan dan juru selamat. Dalam ajaran Kristen kontemporer, Kristus dipercayai sebagai Tuhan dan juru selamat. Tetapi di dalam konsep keselamatan, ketuhanannya dipisahkan dari kejuruselamatannya. Padahal tidak demikian dengan proklamasi Injil pada waktu gereja mula-mula lahir. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah menggunakan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Ketuhanan dan kejuruselamatan Kristus tidak dapat dipisahkan. Memberitakan Yesus sebagai Tuhan tanpa kejuruselamatannya adalah Injil perbuatan. Artinya keselamatan diperoleh kalau kita taat kepada Tuhan yang diperintahkan saja. Mempercayai Yesus hanya sebagai Tuhan saja berarti tidak mempercayai penebusannya. Artinya orang yang mempercayainya tidak menerima pengampunan dosa berarti tidak diselamatkan. Sebaliknya, mempercayai Yesus sebagai juru selamat saja tanpa ketuhanannya adalah Injil murahan. Injil murahan memberitakan Yesus sebagai penyelamat dosa saja. Setelah itu, kita tidak harus taat kepada Kristus. Kalau seseorang percaya dosanya telah diampuni, tetapi dalam menjalani kehidupannya ia tidak taat, berarti imannya bukanlah iman sejati. Sebab ia hanya mempercayai Yesus sebagai pengampunan dosa, tetapi bukan sebagai penguasa tunggal hidupnya. Bagaimana Injil diberitakan di dalam Alkitab? Dalam uraian berikut ini dapat dilihat bahwa isi Injil yang dapat disampaikan dengan pendekatan yang berbeda. Injil oleh Kristus. 18. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 19. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." 20. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. 21. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. 22. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." 23.
Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. 24. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." 25. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. 26. Dan mereka yang mendengarkan itu, jika demikian, siapakah yang diselamatkan? 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 87. Bayangkan, kita jarang sekali menemukan ada orang yang begitu rindu dan haus akan keselamatan hidup kekal, sehingga dalam Markus 10 ayat 17 dikatakan, ia datang dan bertelut di hadapan Yesus untuk bertanya tentang syarat menerima hidup kekal. Kalau Yesus adalah seperti penginjil kontemporer, pada umumnya ia pasti langsung memimpinnya menerima dia sebagai juru selamat dan mengisi kartu tindak lanjut jiwa baru. Betapa berbeda sekali Yesus menyuruh orang kaya tersebut untuk taat kepada 10 perintah Allah. Apakah Yesus menuntut keselamatan hasil ketaatan kepada seluruh perintah Allah? Tentu dan pasti tidak. Kita diselamatkan hanya karena iman saja, tetapi iman yang benar akan menghasilkan ketaatan pada 10 perintah Allah. Jadi Yesus bukanlah penuntut perbuatan sebagai syarat keselamatan, tetapi perbuatan sebagai hasil iman yang menyelamatkan. Dengan perkataan lain, Yesus ingin menguji iman orang kaya tersebut. Apakah iman orang kaya tersebut asli? Orang kaya ini mengaku telah taat kepada 10 perintah Allah sejak masa mudanya. Ayat 20, sebenarnya ia berbohong. Sebab tanpa kelahiran baru tidak ada seorang pun dapat taat kepada 10 perintah Allah. Benar, juga setelah ia disuruh menjual harta miliknya dan memberikannya kepada orang miskin serta mengikut Yesus, ia pun pergi dengan sedih. Inilah ujian iman yang diberikan Yesus. Ternyata orang kaya tersebut tidak mengasihi sesamanya, yaitu orang miskin. Perintah kelima sampai dengan ke-10 dan mengikuti Tuhan atau mengasihi Tuhan, perintah ke-1 sampai ke-4. Dengan perkataan lain, ia belum memiliki iman sejati. Mengapa? Sebab perbuatannya tidak menunjukkan isi iman, ia belum diselamatkan. Murid-murid menjadi terkejut dan gempar. Ayat 26. Mengapa? Sebab seperti murid-murid, demikian juga kita cenderung berpikir bahwa syarat keselamatan adalah perbuatan. Apakah Yesus mengajarkan bahwa keselamatan adalah hasil perbuatan baik? Tidak sama sekali. Dari manakah kita mengetahuinya? Yesus menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Ayat 27, artinya keselamatan mustahil diusahakan dengan perbuatan apapun oleh manusia. Sekali lagi, hal tersebut mustahil. Tetapi keselamatan menjadi mungkin kalau Allah campur tangan. Bagaimana Allah campur tangan? Tentu sesuai dengan isi seluruh Alkitab. Allah mengaruniakan iman agar manusia dapat diselamatkan. Dalam hal ini, orang kaya tersebut tidak akan atau mungkin belum memiliki iman yang menyelamatkan. Dari manakah iman tersebut diketahui? Dari buahnya. Dari buahnya lah dapat ditunjukkan bahwa imannya bukanlah iman sejati. Mengapa dalam pemberitaan Kristus kepada orang kaya tersebut kelihatannya sama sekali tidak menyinggung soal kejuruselamatannya? Sebenarnya ada, tetapi secara implisit.
Di dalam pasal yang sama setelah peristiwa itu, Yesus menceritakan rencana kematiannya dan kebangkitannya. Lukas 18:31-34. Mengapa Yesus tidak menyampaikannya secara terang-terangan? Sebab setelah Yesus menceritakan rencana kematian dan kebangkitannya, ayat 34 mengatakan, akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu Injil yang tersembunyi bagi mereka yang tidak tahu apa yang dimaksud. Karena Yesus belum disalib, Injil masih menjadi misteri bagi mereka. Jadi karena rahasia Injil, berita penebusan dosa manusia, masih tersembunyi, maka Yesus belum memberitakannya secara terang-terangan. Tetapi dari kata apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Lukas 18 ayat 27. Telah tercetus bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh karena campur tangan Allah melalui penebusan Kristus. Mustahil bagi perbuatan manusia. Dalam pemberitaan Yesus, ia menggunakan pendekatan ketaatan kepada ketuhanannya dengan mengamalkan hukum Taurat. Kejuruselamatannya disampaikan secara implisit. Injil oleh rasul. Pada zaman rasul-rasul, karena Kristus telah disalibkan, maka pemberitaan Injil lebih banyak menceritakan berita penyaliban, kematian, dan kebangkitan Kristus. Baca Kisah 2, 22, 37. Tetapi sebelum tantangan dibuat, Petrus menegaskan, siapakah Yesus? Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kisah 2 ayat 36. Jadi ketuhanan Kristus tidak dipisahkan dari kejuruselamatannya. Apakah respon orang-orang percaya terhadap berita Injil tersebut? Mereka bertobat, dibaptis, dan dipenuhi Roh Kudus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaknya kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah 2 ayat 38. Ternyata pertobatan tidak dapat dipisahkan dari pengampunan dosa. Inilah respon yang lengkap terhadap ketuhanan sekaligus kejuruselamatan Kristus. Injil oleh Rasul Paulus, berita salib saja. Paulus mendefinisikan Injil Kristus telah mati bagi dosa-dosa kita, dikuburkan dan dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci 1 Korintus 15, 3 sampai dengan 4. Apakah seseorang dapat diselamatkan hanya cukup dengan berita salib saja? Saya percaya cukup, tetapi harus disadari bahwa di dalam penebusan Kristus ada unsur ketuhanannya. Mengapa Kristus menebus kita? Supaya kita menjadi miliknya. Ia menebus kita supaya menjadi penguasa tunggal atas hidup kita. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada Yahudi di Damsyik, Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Kisah 26 ayat 20. Jadi apabila seseorang percaya kepada penebusan Kristus, berarti sekaligus ia telah percaya bukan hanya kepada pengampunan dosa saja, tetapi bahwa dirinya telah menjadi milik Kristus. Kristus adalah Tuhannya. Ia harus menunjukkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatannya.
Jadi Injil yang isinya berita ketuhanan dan kejuruselamatan Kristus ternyata dapat dipaparkan dengan pendekatan yang berbeda. Kalau begitu, walaupun ada berbagai cara pemberitaan Injil, yang penting adalah pemeriksaan, pengujian yang sesama terhadap iman yang dihasilkan. Iman yang benar mempunyai dua unsur, percaya Yesus sebagai Tuhan dan percaya Yesus sebagai juru selamat. Hal ini sesuai dengan standar Alkitab, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 19. Demikian sharing pada hari ini. Semoga kita dapat belajar terus untuk menjadi murid yang sejati. Perlu kita mengetahuinya. Terima kasih, Tuhan memberkati.